HR harus bisa mengatur waktunya dengan baik, kapan harus mengerjakan apa, pekerjaan apa dulu yang harus dikerjakan, belum lagi deadline yang semakin padat padahal masih banyak pekerjaan yang tertunda. Ya, seperti yang kita ketahui, HR ini memiliki peran yang krusial dalam perusahaan. Hasilnya, pekerjaan melimpah dan jadwal deadline tak jarang menumpuk. Nah, sebagai pusat dari pengelolaan sumber daya manusia, salah satu dari keterampilan yang diperlukan oleh HR adalah manajemen waktu yang baik. Oke, di sini kita bakal bahas nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu? Lalu seperti apa sih manajemen waktu di perusahaan? Manajemen waktu adalah proses melibatkan pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan waktu secara proporsional pada tugas-tugas yang penting, menghindari penghambat produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan waktu yang tersedia. Lalu seperti apa sih teknik manajemen waktu yang efektif? Yang pertama, harus mengidentifikasi tujuan. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, individu dapat fokus pada tugas-tugas yang relevan dan menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan. Yang kedua adalah prioritas. Prioritas yang jelas membantu individu untuk menghindari penyebaran energi dan waktu mereka pada hal-hal yang tidak penting atau kurang mendesak. Yang ketiga, pengaturan jadwal. Nah, pengaturan jadwal yang baik melibatkan mengidentifikasi waktu yang paling produktif, menghindari menumpukan tugas, dan menyusun jadwal yang realistis dan terstruktur. Yang keempat, delegasi. Delegasi yang tepat membantu mengurangi beban kerja individu dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan keahlian dan perhatian khusus. Dan yang terakhir adalah pengendalian prokrastinasi. Nah, lalu seperti apa sih peran manajemen waktu dalam human resource? Manajemen waktu adalah aspek kritis dalam fungsi sumber daya manusia yang berperan penting dalam produktivitas dan efisiensi organisasi. Nah, salah satu peran utama manajemen waktu dalam human resource adalah membantu sumber daya manusia dalam mengatur prioritas tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena manajemen waktu yang efektif memiliki dampak positif terhadap produktivitas dan kinerja sumber daya manusia. Manajemen waktu yang efektif juga membantu sumber daya manusia dalam mengelola stres dan mencapai keseimbangan kerja hidup yang sehat. Nah, di sisi lain, ketidakmampuan dalam mengelola waktu dengan efektif dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Di antaranya yang pertama itu stres yang tinggi. Karena tingkat stres yang tinggi berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan secara mental dan fisik yang menurunkan motivasi serta produktivitas kerja. Nah, yang kedua juga akan menyebabkan penurunan produktivitas. Akibatnya, penyelesaian tugas dan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien, di mana tugas diselesaikan dalam waktu yang lama namun tidak memberikan dampak yang signifikan. Yang ketiga ini akan menyebabkan penurunan kualitas kerja. Dan yang keempat akan menghilangkan kesempatan pengembangan. Nah, ini menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas dan kualifikasi diri sebagai seorang HR. Dan yang terakhir akan menimbulkan ketegangan hubungan kerja. Sebaliknya, keterampilan manajemen waktu yang baik dapat memberikan peningkatan performa dan penyelesaian tugas sesuai, bahkan melebihi target. Nah, apa aja sih dampak dari manajemen waktu yang baik? Yang pertama, tentunya bakalan ada peningkatan produktivitas. Yang kedua ini bakalan ada keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, tentunya peningkatan kepuasan kerja. Yang keempat, pengalokasian waktu yang lebih baik. Dan yang terakhir, bakal ada peningkatan pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi manajemen waktu yang baik ini merupakan aspek kritis dalam kehidupan individu maupun dalam konteks fungsi sumber daya manusia. Manajemen waktu yang efektif melibatkan identifikasi tujuan, pengaturan prioritas, pengelolaan jadwal, delegasi tugas, dan pengendalian prokrastinasi. Nah, dengan mengadopsi pendekatan yang tepat dan memanfaatkan teknik serta alat bantu manajemen waktu yang sesuai, individu ini dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, mencapai keseimbangan kerja hidup yang sehat, dan meningkatkan kualitas kerja. Dalam konteks sumber daya manusia, manajemen waktu yang baik ini berperan penting loh dalam mengatur prioritas tugas dan tanggung jawab, terus mengelola proyek, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi.
Nah, manajemen waktu yang efektif juga membantu sumber daya manusia dalam mengelola stres dan mencapai keseimbangan kerja hidup yang sehat. Nah, namun ketidakmampuan dalam mengelola waktu dengan efektif dapat menimbulkan dampak negatif seperti tingkat stres yang tinggi, penurunan produktivitas, penurunan kualitas kerja, hilangnya kesempatan pengembangan, dan ketegangan hubungan kerja. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.